Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara di rumah? Pasti luar biasa. Amin. Mari kita mau memulai ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau Tuhan masih menyertai kehidupan kami di sepanjang malam, hingga pagi ini kami boleh bangun dan kami boleh beribadah menghadap tata Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar urapan Tuhan yang mengalir atas setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. 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 Mari kita mau memuji Tuhan dengan bersorak-sorak, dan karena kita percaya Roh Allah ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada di dalam satu masa Pentakosta. Kita sama-sama memperingati hari yang besar ini. Hari ini kebetulan hujan ya. Jadi sadar ada hujan besar, hujan di mana Roh Kudus dicurahkan besar-besaran.
Dan topik kita pada minggu ini adalah api Roh Kudus. Berbicara tentang api, memang api itu salah satunya tuh untuk memurnikan, seperti memurnikan emas, memisahkan hal-hal yang tidak perlu ada, hal-hal yang kotor itu dibersihkan. Dan biarlah hidup kita pada masa-masa Pentakosta ini boleh dibersihkan oleh Roh Kudus. Semakin hari, semakin seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kami percaya bukan hanya itu, tetapi ada banyak hal yang Roh Kudus dapat lakukan, kerjakan bagi kita. Sebab itu yang Tuhan sediakan, mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Baik, buka hati kita untuk terus belajar. Dan kita percaya bahwa setiap kita akan bertumbuh di dalam Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Setelah kita mendengarkan pesan pengembalaan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya saat Roh Kudus yang manis datang dalam kehidupan kita, Dia yang akan memulihkan kehidupan kita. Dia yang akan menyegarkan. Dia yang akan memberikan mukjizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, mari kita angkat pujian ini. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atas. Katakan sekali lagi. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhi, datang penuhiku, datang pulihkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang pulihkanku Tuhan, datang pulihkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, amin. Biar musik mengalun dengan lembut. Oh, yes. Mari kita hampiri Tuhan pagi ini. Kita minta Roh-Nya yang kudus untuk memulihkan setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Karena kita percaya saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Dia yang akan bergerak, Dia akan memulihkan dan menyegarkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang
kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berjumpa pada hari ini untuk merayakan Pentakosta, baik minggu ini maupun minggu yang akan datang pas pada hari Pentakosta tentunya. Dan pada saat ini mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, Tuhan urapi setiap kami, satukan dalam satu kuasa dan kasih-Mu, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami, khususnya urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai, gunakan dan kuat kuasa Tuhan, sehingga segala kebenaran firman Tuhan boleh jadi rema firman yang hidup, yang boleh kami aplikasikan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin, amin. Dan tema pada saat ini itu berbicara tentang api Roh Kudus. Dan saya ingin mengambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, saya bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan kita percaya biarlah seperti dikatakan oleh Yesaya ribuan tahun yang lampau, itu menjadi satu kesukaan ketika ia melihat apa yang diberikan oleh Roh Kudus tentang satu masa di mana banyak orang yang akan dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Dan hari ini adalah hari di mana Tuhan mau melakukannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya adalah apapun yang sedang kita alami, ada Tuhan yang sanggup untuk membawa perubahan dan terus menguatkan kehidupan kita dan juga refresh kita masing-masing pribadi. Begitu juga hidup kita, ini Tuhan yang mengaturnya. Dan biarkan kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam cara pandang kita, cara hidup kita, cara kita berpikir, bersikap dan sebagainya. Janji Tuhan itu adalah setiap orang akan, Tuhan mau supaya kita bukan anak-anak terus, tapi kita terus bertumbuh dewasa. Oleh karena itu Tuhan cari orang-orang yang haus, yang lapar untuk mengambil bagian masuk dalam kerajaan Allah dan mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus kerjakan, yaitu memuliakan Bapa di surga. Dan Yesus katakan di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang merasakan lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Ibrani itu juga mengatakan Tuhan itu memberikan upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita ada pada saat ini bisa sama-sama mengikuti ibadah secara online ini, tentunya bukan biasa, tapi memiliki satu kehausan, kerinduan untuk jiwa kita ini disentuh oleh Tuhan. Hidup kita ini dijamah oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya api kuasa Roh Kudus, supaya hidup kita bukan hanya nyala api kecil, tetapi akan berkobar dan terus berkobar, makin dikobarkan gitu. Api yang ada ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu diberikan kepada kita dan hidup kita itu udah mulai memiliki api dalam kehidupan kita. Nyalanya mungkin masih kecil dan Tuhan mau supaya kobarkan, makin lama makin terang, karena Tuhan mau supaya terang yang ada dalam kehidupan kita ini bisa menerangi kegelapan dunia. Dan yang pertama, kenapa si api Roh Kudus? Karena dewasa ini kita hidup di dalam masa yang penuh dengan kegelapan. Kenapa disebut masa kegelapan? Karena kita dikatakan sebagai orang-orang yang percaya, tetapi masih banyak di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya itu hidupnya di area abu-abu gitu. Dan itu sebabnya dunia makin lama makin kelam, karena mereka nggak melihat dampak daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan menyebabkan kebingungan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Dan bahkan di negara barat itu dikatakan 1,5 juta bayi itu diaborsi gitu. Setiap tahunnya sebelum pandemi, tapi sekarang makin meningkat, dikatakan per setengah kuartal gitu ya dikatakan ya. Dan itu kan berarti wah luar biasa sekali angkanya, dan bukan menjadi menurun pada masa pandemi, tapi makin meningkat. Dan banyak anak-anak muda atau disebut teenagers dan juga generasi muda, kita baru dengar berita baru-baru ini, mereka bawa pistol, mereka tembak orang sembarangan gitu.
kasih menjadi dingin, kebrutalan makin meningkat. Itu yang disebut era kekelaman. Dan bahkan doa itu ditarik dari sekolah-sekolah yang notabene percaya kepada Tuhan atau sekolah swasta yang percaya kepada Kristus, dan angka perkosaan meningkat, angka anak-anak muda yang hidup dalam free sex, bunuh diri, terikat dengan juga alkohol dan juga obat-obatan itu luar biasa sekali. Di masa pandemi ini bukannya makin menurun, makin meningkat. Itu yang disebut era kekelaman. Dan Alkitab juga itu tidak boleh ada di sekolah-sekolah yang swasta dan percaya pada Tuhan. Akibatnya apa sih? Okultisme meningkat dan banyak lagi. Makin lama makin gelap dan dunia ini makin menuju pada kehancuran. Itu sebabnya kita semua perlu untuk memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan dengan api yang ada itu, membuat kuasa Tuhan itu menyadarkan kita betapa pekatnya dosa yang ada. Dan kita perlu menyatakan kebenaran diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan sebelum Tuhan ciptakan dunia ini, dikatakan bumi itu dalam kegelapan gitu ya. Dan bahkan disebut sebagai void gitu. Gelap gulita, roh alam layang-layang. Dan disebutkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat, tetapi yang menarik adalah God step in gitu. Tuhan itu datang, melihat dan bertindak dan mengucapkan firman-Nya, berkata let there be light, jadilah terang, sehingga hasilnya terang itu ada dan Tuhan memisahkan antara terang dan kegelapan. Suara yang diperdengarkan, firman yang diperdengarkan itu membuat kita sadar firman Tuhan itu ya dan amin dari dulu sampai sekarang. Dan biarlah kita boleh menyadari di tengah-tengah kekacauan, kita boleh tetap fokus kepada Tuhan yang memiliki firman dan ada kepastian di dalamnya. Biarlah kita orang-orang yang percaya mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan mencari bejana-bejana yang mau untuk menjadi saluran untuk menyatakan kuat kuasa Tuhan. Bejana yang sanggup untuk dikatakan that will hold the oil, dikatakan, and expel a flame. Bejana yang bisa menahan minyak itu dan mengeluarkan nyala api dari kehidupan pribadi masing-masing. Itu sebabnya dunia ini sedang menantikan setiap anak-anak Tuhan untuk bangkit dan menjadi terang. Dan Tuhan membutuhkan gereja yang terus bergerak, berkobar, bergelora, melakukan kegiatan-kegiatan yang memuliakan Tuhan tentunya. Dan yang kedua adalah dibutuhkannya selain tadi karena masa kekelaman, itu sebabnya gereja perlu menjadi gereja kita semua, menjadi orang-orang yang on fire. Orang-orang yang terus bergelora, memiliki api Tuhan yang menyala-nyala. Karena kita tahu bahwa ada begitu banyak orang masih duduk di dalam kegelapan ini. Mereka belum pernah dengar kabar tentang Kristus. Dan mereka nggak pernah tahu kebenaran. Mereka nggak tahu seperti apa dan nggak tahu juga seperti apa contohnya. Dan biarlah kita di 1 Tesalonika 5 itu dikatakan kita adalah anak-anak terang. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak terang yang Tuhan panggil, Tuhan kasih meterai, dan Tuhan katakan di Matius 5, kamu adalah terang dunia. Kita membawa terang Tuhan. Kita ini kalau nggak mau cerita tentang kasih Tuhan, saksi tentang kasih Tuhan, itu disebut sebagai gantang. Mulut yang terkatup itu disebut sebagai gantang. Orang-orang yang nggak mau bicara itu seperti gantang yang ditaruh di bawah gitu. Yang Yesus bilang jangan taruh di bawah, harus taruh di atas. Ini saatnya untuk kita naik ke atas. Itu gantang nggak bisa sembunyikan api lama-lama, itu nggak bisa. Kenapa sih? Karena gantang itu nggak bisa padamin api, nggak bisa. Tapi api itu akan bakar, karena itu kan terbuat dari tanah liat, akan bakar gitu. Bukankah manusia ini dari debu ya diciptakannya? Kita nggak bisa tuh katupkan mulut kita dan kita nggak mau cerita. Itu Yeremia itu bilang ketika ia coba untuk tidak berbicara, ia coba untuk katupkan mulutnya, itu sampai api itu sampai masuk ke sumsum tulangnya gitu, membakar gitu. Jadi nggak tahan rasanya. Jadi biarlah hidup kita boleh menyadari dalam Alkitab itu dikatakan bahwa ada dua terang ya yang menerangi dunia ini, satu matahari, satu bulan ya. Tapi
Tuhan itu berikan yang namanya api untuk kepada penduduk muka bumi ini. Api yang bisa berguna. Api itu yang dikatakan awal mulanya itu dipakai untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan. Seperti persembahannya Habil itu yang berkenan pada Tuhan dan itu menyukakan hati Tuhan. Lalu yang kedua itu representasi dari yang namanya pelayanan yang terus-menerus buat Tuhan. Nah, seperti apa sih doa yang dinaikkan terus-menerus itu yang disebut push ya, pray until something happen atau pray without ceasing. Jadi berdoalah terus-menerus, itu pelayanan yang dinaikkan oleh orang-orang kudus Tuhan untuk bersyafaat bagi banyak hal. Dan juga ketika kita dikatakan di dalam Roma menjadi korban persembahan, itu kita memberikan hidup kita menjadi korban persembahan yang hidup. Itu berarti dari hidup kita, nyanyian pujian yang keluar itu menjadi berkenan, ukupan yang harum di atas tahta Tuhan. Dan harusnya menjadi gaya hidup kita semua. Api yang Tuhan sudah taruh ketika kita percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada nyala api, itu harusnya hidup kita, gaya hidup kita itu terus nggak usah didorong-dorong. Tapi kita mau membalas kasih Tuhan pasti akan melayani. Dan kita nggak timbang pilih gitu ya. Segala sesuatu kita akan kerjakan karena Tuhan berikan semuanya kepada kita. Dan segala sesuatu itu kita berikan hidup kita dan uang kita itu datangnya dari Tuhan. Kan dikatakan segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Bagi Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan ya, bagi kemuliaan Tuhan. Dan biar kita menyadari hal ini karena kita hidupnya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita, baik tubuh, jiwa, dan roh ini milik Tuhan. Semua yang kita pakai, kita nikmati itu datang dari Tuhan. Baiklah kita mau membawa kembali kepada Tuhan dengan sukacita. Dan hidup kita, tenaga kita, waktu kita seharusnya menyukai untuk melayani baik di dalam marketplace, dalam pekerjaan maupun di dalam rumah Tuhan. Itu menjadi satu korban yang harum bagi Tuhan. Nah, mungkin kita ada yang bilang gini, tapi gimana ya saya kok nggak ngerasain apapun, kasihnya mulai menjadi dingin, jadi suam-suam, nggak panas nggak dingin gitu. Jadi biasanya kalau suam-suam lama-lama mulai mundur, lama-lama mundur dan lama-lama tinggalkan Tuhan. Nah kalau ada seperti ini harusnya gimana sih? Biasanya zaman dulu itu batu sama batu itu ya ditemukan itu keluar percikan api ya. Nah Tuhan tuh mau makanya kita itu punya komunitas bersekutu gitu, ketemu itu ada apinya. Gimana caranya kan sekarang ibadahnya berbeda. Loh, lewat Zoom itu kalau kita sungguh-sungguh serius, fokusnya sama, semua fokusnya adalah mencari Tuhan. Rindunya tuh kan rindu berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita kumpul itu bisa menjadi media di mana orang-orang ketemu dengan Tuhan, diberkati, ada urapan Tuhan juga yang mengalir. Saya baru-baru ini juga melakukan pelayanan pelepasan melalui online gitu. Dan Tuhan lakukan itu dalam kehidupan setiap kita. Jadi nggak mungkin saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lakukan itu supaya kita dikobarkan nih. Jadi nggak pakai alasan macam-macam ya. Karena pandemi sih saya jadi begini, enggak. Ini balik lagi ke gaya hidup kita. Sudahkah kita memiliki gaya hidup yang memiliki api Tuhan? Nah, nanti saya akan jelaskan api Tuhan yang seperti apa. Jadi bagaimana ketika kita mulai rasa suam? Mari kita mau datang, bertobat sih lebih mudahnya. Itu lebih simpelnya. Tuhan kasih yang simpel kok dalam hidup kita. Bertobat, cari Tuhan dan akui. Lalu kita akan di-charge lagi nih. Apinya itu akan menyala. Dan start lakukan yang firman yang kita baca itu dilakukan. Itu akan menjadi excited. Setiap hari itu menjadi hari, tiada hari tanpa Tuhan. Setiap hari itu selalu ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dilayani, baik itu di kantor, baik itu dalam pekerjaan, melalui online, melalui apapun, selalu ada orang-orang yang bersaksi. Dan jangan juga kita menikmati apinya orang. Wah, orang itu apinya luar biasa. Kita kan sering begitu ya. Dan kita notabene jadinya tanpa sadar mengidolakan orang-orang tertentu memiliki api. Nah, Tuhan gak mau yang kayak gitu. Tuhan mau kita memiliki api karena Tuhan mau berikan kepada kita nyala api itu. Jadi jangan pikir enak gitu, dekat dengan orang yang diurapi, yang memiliki api. Bukan, Tuhan mau bangunlah hubungan karena mereka juga manusia biasa. Kita semua manusia biasa. Dan mari kita juga jangan berpikir,
gampang kalau Tuhan nggak kasih api, saya bisa kok dengan cara saya. Nah, api yang seperti ini itu menjadi api asing. Api asing itu mendatangkan penghukuman atau penghakiman dari Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia nggak cari yang datangnya dari Tuhan. Pada masa lalu itu ketika anak Harun mencoba membuat sendiri gitu api itu, langsung dia kena ya hukumannya gitu, kena penghakimannya. Nah, Tuhan mau supaya kita tidak lakukan itu dengan cara-cara kita. Tapi mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Melalui itu api kita itu akan menyala, berkobar, dan semakin lama semakin besar. Karena kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ketika kita berdoa, kita membawa fuelnya nih ya, minyaknya. Kita datang hati kita gitu ya, bagai bejana. Dan Tuhan isi ya, urapan kan di dalam hidup kita ada nyala api kecil yang mungkin mulai padam, itu berkobar ya. Karena Tuhan datang dan itu terus mengalir dan terus membual makin lama makin besar. Nah, api di dalam Alkitab menjadi 3 simbol. Yang pertama itu bicara tentang pemurnian. Yang kedua itu bicara tentang korban persembahan. Yang ketiga itu bicara tentang hadirat daripada Tuhan yang berkuasa. Kalau kita cek and recheck ternyata tidak ada nih ketiganya, lalu harus apa? Dan kita panik gitu ya, jangan panik. Kabar baiknya Tuhan itu adalah Tuhan yang belum selesai sampai di sini. Masih ada koma, masih mau melakukan banyak hal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau nggak ada, mari kita datang pada Tuhan. Caranya gimana sih? Yang pertama, bicara soal dimurnikan atau pemurnian ini. Waktu dimurnikan itu setiap hari, waktu kita renungkan firman Tuhan, firman itu akan membasuh kita, menyucikan kita. Menyucikan pikiran kita, hati kita, tubuh kita ya, jiwa kita otomatis kan menjadi lembut ya, menjadi pikirannya tuh jadi sama nih, karena di dalam jiwa itu kan ada kehendak, ada pikiran ya, keinginan, emosi. Jadi itu sedang mengambil gaya hidupnya Yesus sendiri ya. Dan ketika kita terus mengalami dibasuh terus, lama-lama roh kita juga ya dipenuhi. Dan lama-lama kita bisa bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang menyucikan terus kehidupan kita. Waktu hari lepas hari. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, miliki waktu berkualitas dengan Tuhan. Kalau kita tidak biasakan berikan waktu-waktu yang terbaik, saya cuma dorong misalnya berikan 10 menit dari waktumu, hanya khusus berpikir tentang Tuhan dengan yang lain. Handphone dimatikan, gadget dimatikan. Kita khusus pikirkan, susah amat 10 menit mungkin pertama gitu ya. Tapi waktu kita nikmati, waktu kita mulai menyembah, waktu kita mulai baca, itu tanpa sadar itu jadi dari 10 menit bisa jadi setengah jam dan seterusnya. Dan saya hanya dorong 5 dan 10 menit, berikan yang terutama kepada Tuhan dan singkirkan yang lain. Saya percaya Bapak Ibu akan menikmati bagaimana Roh Kudus itu membasuh dengan firman-Nya yang hidup, yang akan terus membasuh hidup kita, dimurnikan. Yang kedua, hidup kita menjadi korban persembahan. Hati kita karena hidup kita ditaruh menjadi korban bakaran, itu hati kita juga menjadi seperti memiliki hati Yesus. Hati Yesus yang seperti apa sih? Hati yang selalu memiliki belas kasihan. Bukan empati aja, tapi belas kasihan itu lebih tinggi dari empati. Karena ketika Tuhan turut merasakan, Tuhan itu justru melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Waktu orang melakukan kesalahan atau dosa, Yesus itu tidak menjudge, tidak menghakimi. Tapi ia rindu setiap orang itu kembali kepadanya, supaya mereka semua bisa bertobat gitu, dan tidak ada yang binasa. Kita kan sebagai pengikut Kristus, mari kita menjadi korban persembahan yang memiliki hati Tuhan, hati yang penuh belas kasihan. Ketika melihat orang-orang sekitar berjatuhan, jatuh dalam dosa, jatuh di dalam hal-hal ikatan-ikatan, biarlah kita tidak menghakimi. Bahkan kita harus ingat siapa kita masa lalu, karena firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan baik-baik, semua orang telah berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara juga termasuk di dalamnya. Kita butuh juru selamat, yaitu Yesus. Kita tidak ada yang bebas dari dosa. Setiap kita dulu terikat dengan dosa. Karena Alkitab katakan tidak ada yang benar. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa menyangkal dari firman ini. Karena memang itu yang terjadi. Itu sebabnya Bapa Surgawi mengutus Putra yang tunggal, mengirimkan Yesus
datang ke dunia untuk menebus seluruh manusia dikatakan. Jadi dengan kata lain semua orang sudah berdosa. Mari ingat, pertama kali kita ketemu Tuhan, bagaimana sih masa lalu kita? Kalau kita masih menjudge orang-orang yang jatuh, apa yang kita lakukan dulu? Apakah Tuhan menjudge kita? Apakah Tuhan menghakimi? Tidak kan? Tapi ini bicara tentang hati yang rela, hati yang rindu, hati yang remuk dengan hal-hal yang meremukkan hati Tuhan. Dan tidak pernah mau menghakimi, tetapi mau membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Dan kita masuk ke poin ketiga yang terakhir, itu berbicara tentang kemanapun kita melangkah, di sana ada kuasa daripada hadirat Tuhan yang berkuasa itu ada menyertai perjalanan kita. Jadi contohnya jika kita setiap hari membawa rencana kita kepada Tuhan di pagi hari itu. Ketika satu contoh saya harus pergi ke satu tempat dan mengikuti pimpinan Tuhan, setiba di tempat itu saya biasakan untuk bertanya. Saya biasanya cari restroom ya, seperti namanya restroom ya. Saya beristirahat sejenak dan saya akan tanya. Ternyata begitu keluar, dikatakan saya akan ketemu dengan seseorang. Dan ketika berjumpa dengan seseorang saya nggak kenal, tapi saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan satu patah kata saja, halo gitu. Dan ketika ia responi iya gitu, dan saya bilang hari ini luar biasa ya, seperti kata-kata yang biasa saja. Tapi tiba-tiba saya masuk ke dalam poinnya bahwa Tuhan mengasihimu, Yesus sangat mengasihimu. Lalu ketika ikuti tuntunan itu, Tuhan bawa pada satu hal lagi, katakan tentang seseorang yang dia sedang kasihi, yang sedang sakit. Lalu saya katakan, kamu memiliki orang yang dikasih sedang sakit. Orang itu kaget, dari mana tahu? Saya bilang, Tuhan yang memberitahu, boleh nggak saya berdoa? Hanya sebentar, karena saya tahu dia sedang kayak khawatir, resah, gelisah tentang orang yang dia kasih, yaitu anaknya. Dan setelah selesai, itu didoakan, lalu saya bilang ada telepon nggak, bisa ditelepon nggak, bagaimana sekarang kabarnya. Setelah itu saya cuci tangan dan tiba-tiba Tuhan bilang kembali dan berikan apa yang ada padamu kepadanya. Dan itu kan kalau ngikuti tuntunan Tuhan rasanya kayak nggak masuk akal, tapi ketika kita lakukan step demi step itu ada sukacita yang melimpah. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Nah, saya peduli adalah orang ini jadinya yang bukan siapa-siapa saya, tetapi itu berharga di mata Tuhan. Waktu kita lakukan itu, banyak hal yang luar biasa itu seperti terbuka. Nah, mari kita nikmati berjalan di dalam hadirat kuasa Tuhan kemanapun kita berada. Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Api Tuhan itu bukan hanya membuat setiap kita menyadari siapa Tuhan, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat yang dikatakan satu-satunya penebus jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Ya, dari abad ke abad memang api itu menjadi satu objek bagi setiap manusia yang seringkali juga menjadi satu penyembahan ya. Api Roh Kudus itu datang, itu justru untuk membawa kita dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dan memuliakan kehidupan Bapa Surgawi tentunya. Jadi kita makin mengenal siapa Tuhan yang secara sejati, kebenaran sejati yang kita temukan, dan kita makin menyembah Tuhan, makin Tuhan menyatakan dirinya dan kita makin menyerupai seperti Tuhan. Dan terakhir Ibrani 12 ayat 29, Allah kita itu adalah Allah yang menghanguskan. Jadi api Roh Kudus itu terus menerus dalam kehidupan kita, itu memurnikan kehidupan kita dan terus membuat kita seperti diuji, seperti tampil seperti emas yang murni dikatakan. Dan api juga itu seperti api yang membakar korban persembahan. Jadi api Tuhan itu membakar kehidupan kita, untuk kehidupan kita itu menjadi ukupan yang harum bagi Tuhan. Api juga dari Roh Kudus itu menyucikan, membersihkan hal-hal yang kita pikir kita sudah bersih, membuat bagian-bagian yang menempel kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu ditahirkan. Jadi dibersihkan, disucikan oleh api. Dan
kalau memurnikan logam itu biasanya karat ngengatnya itu kan naik ya, tampil ke atas seperti itu gitu. Jadi memisahkan bagian-bagian yang masih menempel. Dan api juga seperti buat Musa, seperti semak belukar yang menyala, memanggil dan memberikan pencerahan siapa Tuhan sesungguhnya yang mengatakan I am that I am. Dikatakan Ehye Asher Ehye, aku adalah aku, dan mau memakai setiap kehidupan pribadi kita seperti Tuhan memakai Musa untuk membawa, menyatakan kuasanya, rencananya, membawa satu bangsa yang besar itu keluar dari tanah Mesir. Dan api Roh Kudus juga itu memimpin seperti tadi dikatakan, membawa itu anak-anak bangsa Israel itu dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Seperti Tuhan mau membawa kita juga menerima berkat daripada Tuhan, dan kita terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan api itu menjaga, api Roh Kudus itu menjaga, dikatakan Sadrah, Mesah, Abednego yang ada dimasukkan ke dalam dapur api, tapi mereka sama sekali yang terbakar adalah ikatannya, tapi satu pun mereka tidak ada yang terbakar. Itu api Roh Kudus menjaga mereka sekalipun mereka ada di dalam dapur api. Api Roh Kudus yang sama menjaga Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan api daripada Tuhan itu juga yang memberikan satu jaminan, kepastian kepada Elia bahwa ia adalah Tuhan yang ditinggikan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Tiada Tuhan yang seperti Tuhan. Dan api juga yang daripada Roh Kudus itu yang turun kepada 120 orang di Yerusalem, di loteng Yerusalem di Kisah Rasul 2, sehingga semua orang mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Dan yang terakhir, api daripada Roh Kudus turun ke atas kita sebagai gerejanya untuk kita bergerak di akhir zaman ini, menyala-nyala bagi Tuhan dalam kekudusannya untuk membawa kuasa Tuhan menjadi saksi-saksinya dari mulai tempat di mana kita ada sampai ke ujung bumi dikatakan. Oleh sebab itu, mari kita jaga api kita terus menyala-nyala, berkobar bagi Tuhan. Ini adalah waktunya untuk gereja Tuhan tidak lagi hanya menyala bagi dirinya, tapi menyala di tengah kegelapan dunia ini. Sudahkah kita memberikan hidup dan waktu kita untuk menyala, menjadi api yang menyala di tengah kegelapan dunia? Dan ini waktunya juga bagi kita yang sudah memiliki api Roh Kudus untuk kita dipakai mengobarkan karunia-karunia yang ada, dipakai oleh Tuhan menjadi alat dan bejana bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan mari kita mau hentikan semua kebiasaan buruk, malas-malasan, tidak mau berdoa, kompromi dan segala sesuatunya. Kita mau kembali ke tracknya. Biar kita ikuti arahannya, sebab Tuhan mau kita dipakai dengan luar biasa. Mari kita satukan hati dan berdoa. Pada hari ini jika ada di antara kita yang mungkin baru pertama mendengar, saya mau katakan kabar baiknya. Anda tidak sendiri. Apa yang Anda alami, struggle, pergumulan, masalah itu ada Tuhan yang menyentuh saat ini. Mari buka hati dan katakan, Yesus mari masuk dalam hatiku. Aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan aku mengizinkan Engkau menguasai hati, pikiranku, roh, jiwa, tubuhku adalah milik-Mu. Aku percaya Engkau mati di atas kayu salib bagiku, dan aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupanku. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu dimeteraikan atas hati kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu akan terus mengobarkan hati kami untuk kami boleh memberikan hidup dan hati kami untuk dipakai bagi alat kerajaan-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Terpuji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh mengakhiri ibadah kita di dalam berkat Tuhan. Dan kita mau sama-sama datang kepada Tuhan bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah kami
di dalam sukacita Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Dan kami tahu semua ini Tuhan berikan bagi kami menjadi satu kesempatan untuk kami terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun kehidupan yang menghormati Tuhan, membangun satu kehidupan untuk kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh belajar bahwa kami semua yang ada di tempat ini boleh sama-sama membangun satu relasi yang satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah perjalanan hidup umat-Mu Tuhan boleh terus menjadi semakin seperti yang Engkau inginkan. Dan hari ini kami bersyukur karena ada berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap umat-Mu Tuhan. Berkat yang memberi kesembuhan, berkat yang memberi kesehatan, berkat yang memberi kekuatan. Dan kami saat ini mau menerimanya dengan iman dan dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mau menerima berkat yang Tuhan sediakan pada hari ini buat setiap kita. Untuk kita sama-sama syukuri dan kita mau mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita yang bersukacita dan bersyukur sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.